Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 19. Ini juga termasuk kepentinganku, jawab suara itu pula. Aku tidak pedulikan kau, potong orang berkerudung itu. Tetapi aku mempedulikan kau. Kalau kau memaksa pula untuk mencampuri perkara anak-anak. Baiklah kita yang tua-tua ini membuka permainan sendiri. Sedang anak-anak biarlah mereka belajar menyelesaikan masalah mereka. Gila. Selamanya kau gila. Kau berharap dapat mengalahkan aku sekarang? Tidak, jawab orang itu, aku tahu bahwa aku tak akan mengalahkan kau. Tetapi setidak-tidaknya kau juga tidak akan dapat mengalahkan aku. Dan permainan itu akan memberi kesempatan kepada anak-anak itu untuk berlindung pada bapak-bapaknya. Karena ada seorang bapak telah ikut campur pula. Suara orang asing yang lunak dan mirip suara perempuan itu terang berasal dari belakang Gajah Sora dan Mahesa Jenar. Meskipun demikian, Gajah Sora dan Mahesa Jenar tidak berani menoleh ke belakang. Mereka tahu bahwa orang itu pasti tidak akan bermaksud jahat, sebab kalau demikian sudah sejak tadi ia dapat membunuhnya dari arah punggung. Apalagi ketika mereka berdua mendengar pembicaraannya dengan orang yang berkerudung itu, hati mereka seperti disiram embun. Tetapi meskipun demikian mereka hampir tak berani berkedip. Sebab setiap saat orang yang berkerudung itu dapat meloncatinya dan merebut pusaka-pusaka itu, yang barangkali malahan dapat dipergunakan untuk melawan orang yang berada di belakangnya itu. Sebentar kemudian kembali orang berkerudung itu menggeram. Katanya, jangan coba halangi aku. Sesudah itu terjadilah suatu hal di luar daya pengamatan Gajah Sora dan Mahesa Jenar. Meskipun mereka berdua termasuk orang-orang yang disegani karena kesaktiannya, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menangkap gerakan orang berkerudung itu. Apa yang dilihatnya hanyalah seperti pancaran kilat yang membelah langit, sedemikian tiba-tiba dan berlangsung cepat sekali. Orang berkerudung itu tahu-tahu rasanya sudah melekat di pelupuk mata Gajah Sora. Kemudian segera disusul dengan peristiwa yang sama cepatnya. Sebuah benturan yang luar biasa dahsyat terjadi di hadapan mata Gajah Sora dan Mahesa Jenar tanpa dapat diketahui permulaannya. Apa yang mereka ketahui kemudian adalah orang berkerudung itu telah berdiri berhadap-hadapan dengan seorang yang berperawakan kecil. Sikapnya pun mirip dengan suaranya. Sama sekali tidak gagah dan garang, tetapi justru mirip sikap seorang perempuan. Orang itu berdiri dengan tubuh masih bergetar di antara Gajah Sora dan Mahesa Jenar. Dan di hadapannya berdiri orang berkerudung itu, yang juga tampak sedang berusaha menguasai keseimbangannya. Kau benar-benar akan mencampuri urusanku, bentak orang berkerudung itu. Sudah aku katakan sejak tadi, jawab orang yang mirip dengan perempuan itu. Kemudian tampaklah orang berkerudung itu memandangi berganti-ganti Gajah Sora, Mahesa Jenar dan orang asing itu. Mukanya yang hampir seluruhnya ditumbuhi rambut yang jarang-jarang itu tampak berkerut. Lalu katanya dengan suara parau, baiklah, aku tidak dapat melawan kalian bertiga. Tetapi jangan mengira bahwa aku telah melepaskan kepentinganku atas kedua anak-anak yang bermain-main dengan pusaka-pusaka itu. Setelah berkata demikian, segera ia meloncat tak ubahnya seekor harimau dan kemudian menyusup lenyap di gerumbul liar. Setelah orang berkerudung itu tidak nampak lagi, berkatalah orang asing itu kepada Gajah Sora dan Mahesa Jenar. Guru kalian ternyata kurang hati-hati. Untunglah aku melihat harimau itu, sedang kalian tidur nyenyak. Sehingga aku terpaksa membangunkan kalian dengan batu. Seharusnya guru kalian tidak melepaskan kalian tanpa pengawasannya. Gajah Sora dan Mahesa Jenar kemudian dengan membungkuk hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan dengan agak berdebar-debar Gajah Sora mencoba bertanya, bolehkah aku mengetahui, siapakah Tuan? Orang itu tersenyum, jawabnya, tidaklah gurumu pernah bercerita tentang aku? Gajah Sora mengernyitkan alisnya sambil mengingat-ingat cerita gurunya tentang sahabat-sahabatnya. Mahesa Jenar juga mencoba untuk menebak-nebak siapakah kiranya yang berdiri di hadapannya itu. Tiba-tiba mereka hampir bersamaan teringat kepada cerita guru masing-masing. Pendekar sakti yang menurut istilah guru mereka, sama sekali tampangnya tak berarti. Mungkin orang inilah yang dimaksud. Maka dengan hampir bersamaan pula mereka mengucapkan sebuah nama. Tuankah yang bergelar Titis Anganten dari Banyuwangi? Kembali orang itu tersenyum, jawabnya, nah ternyata kalian kenal aku.
Guru-gurumu pasti pernah berkata tentang orang yang tampangnya tak berarti, lalu terdengarlah ia tertawa nyaring. Aku dengar Kakang Pengging Sepuh telah wafat, tanyanya tiba-tiba kepada Mahesa Jenar. Mahesa Jenar tertegun. Rupanya dengan tepat orang itu mengetahui bahwa ia adalah murid Ki Ageng Pengging Sepuh. Maka segera ia pun menjawab, benar apa yang Tuan katakan. Orang itu mengangguk-angguk, katanya kemudian, dan tidakkah Kakang Sora Dipayana mengetahui bahwa macan ireng itu berada di sini? Gajah Sora segera menjawab, mungkin Tuan, sebab guru tak pernah menyebutkan itu. Mungkin, sahut orang yang ternyata adalah Titis Anganten. Sebab kedatangannya belum seberapa lama. Ketika aku ketahui bahwa alas lodaya kosong, segera aku pergi ke Gunung Tidar. Ketahuilah bahwa orang itulah yang sebenarnya bernama Simarodra. Ia adalah ayah dari istri Simarodra yang sekarang. Dan terkaanku adalah tepat. Ia pergi mengunjungi anak perempuannya di Gunung Tidar. Beberapa lama aku terpaksa mengeram mengawasinya. Jadi aku dapat melihat seluruhnya yang terjadi di muka Goa Simarodra. Aku dapat melihat kedatangan kalian dari arah yang berbeda. Dan aku terpaksa membantu ketajaman sirep yang kau sebarkan, sebab Simarodra itu pun telah mencoba melawannya. Dan karena kami lakukan berdua, maka sirep kami pun menang. Untunglah bahwa Simarodra berdua itu berlari ke dalam pintu rahasia, sehingga ayahnya memerlukan waktu untuk keluar melalui lubang yang lain sehingga ia baru dapat menyusul kalian sekarang ini. Dan agaknya karena kedatangannya itu ingin dirahasiakan, dan karena kepercayaannya kepada anaknya, ia tidak merasa perlu untuk membantu. Persoalannya menjadi jelas bagi Mahesa Jenar dan Gajah Sora. Ternyata ketika mereka tertidur nyenyak, mereka telah dibangunkan oleh Titis Anganten. Itulah sebabnya mereka merasa seperti dilempar dengan batu. Dan apa yang mereka hasilkan sekarang, sebagian adalah karena jasa orang itu pula. Karena itu, sekali lagi mereka mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Tetapi, katanya Titis Anganten kepada Mahesa Jenar, sampai sekarang aku masih belum mengenal nama-nama kalian. Siapakah namamu anak muda? Namaku Mahesa Jenar, Tuan. Sebagai seorang prajurit aku disebut Ronggotoh Jaya, jawab Mahesa Jenar. Titis Anganten mengangguk-angguk. Sudah lama sekali aku tak bertemu dengan Kakang Pengging Sepuh, sehingga aku belum mengenal nama murid-muridnya. Sahutnya, sedang apa yang kau lakukan terhadap lawan-lawanmu dengan sasra birawa yang terkenal itu, kau benar-benar mengingatkan aku kepada gurumu. Kelak kalau telah mengendap benar-benar dan dapat menguasai setiap saluran nafasmu dengan baik, maka dapat diharapkan bahwa kau setidak-tidaknya akan dapat menyamai gurumu. Hanya sayang bahwa gurumu itu tidak lagi berkesempatan menuntunmu lebih lama lagi, sehingga kau harus berjuang sendiri untuk mencapai kesempurnaan. Kemudian Titis Anganten bertanya kepada Gajah Sora, ilmumu lebur seketi ternyata sedikit lebih masak dari Mahesa Jenar. Siapakah namamu? Aku bernama Gajah Sora, Tuan, jawab Gajah Sora. Titis Anganten mengernyitkan alisnya. Katanya kemudian, namamu mirip dengan nama gurumu. Mungkin kau tidak saja muridnya. Menilik wajahmu yang mirip dengan wajah Kakang Sora, aku sejak tadi sudah mengira bahwa kau adalah anaknya. Benar Tuan, jawab Gajah Sora, aku adalah anaknya yang sulung. Kembali Titis Anganten mengangguk-anggukan kepalanya. Sambungnya, mungkin karena gurumu yang bahkan ayahmu masih selalu dapat mendampingimu itulah maka ilmumu agak lebih masak sedikit dari Mahesa Jenar. Tetapi bagaimanapun aku telah dapat menyaksikan suatu pertunjukan yang luar biasa. Sasra birawa beradu dengan lebur seketi. Dua macam ilmu yang tak ada bandingnya. Mendengar pujian itu, Mahesa Jenar dan Gajah Sora agak canggung pula. Nah sekarang sarungkan pusaka-pusaka itu, kata Titis Anganten lebih lanjut. Kata-kata itu telah menyadarkan Gajah Sora dan Mahesa Jenar bahwa sejak tadi kedua pusaka keramat itu masih saja digenggamnya erat-erat. Karena itu maka setelah diungkupkan di atas kepala masing-masing, keris itu kemudian disarungkan kembali. Sekarang, kata Titis Anganten melanjutkan, untuk sementara kalian akan aman. Macan ireng itu pasti tidak akan mengganggumu lagi. Tetapi untuk seterusnya kau harus berhati-hati. Sebab ilmunya yang dinamainya macan liwung itu tak kalah pula dahsyatnya. Mungkin ilmu itu masih belum diturunkan kepada anak atau menantunya. Tetapi dengan kejadian-kejadian ini tidak mustahil bahwa ia akan menurunkan ilmunya itu segera untuk mendapat tenaga-tenaga yang akan membantunya melawan angkatan tua dan kalian.
Akibatnya, pastilah besar. Apalagi kalau si Maroda itu menghubungi sahabat-sahabatnya. Misalnya Bugel Kaliki dari lembah Gunung Cerme. Mungkin juga dengan Ki Pasingsingan dari Mentaok, Sela Mahesa Jenar. Mendengar kata-kata Mahesa Jenar itu tampaklah Titis Anganten agak terkejut. Maka bertanyalah ia, Pasingsingan katamu. Mahesa Jenar menjadi agak ragu-ragu. Ia tidak mengerti mengapa Titis Anganten itu terkejut. Tetapi akhirnya ia menjawab juga, ya. Tuan, Pasingsingan, guru lawa ijo di Mentaok. Ah, barangkali kau keliru Mahesa Jenar, kata Titis Anganten, tidakkah gurumu sering mengatakan kepadamu bahwa Pasingsingan itu termasuk salah seorang dari kami? Benar, Tuan, Mahesa Jenar menjelaskan, tetapi ternyata ia telah mengambil seorang murid yang terkenal dengan sebutan lawa ijo, yang termasuk dalam golongan hitam. Kembali wajah Titis Anganten berubah. Rupanya ia tidak menyetujui keterangan Mahesa Jenar. Katanya, siapakah yang mengatakan itu kepadamu? Aku pernah melukai lawa ijo itu dengan sasra birawa, jawab Mahesa Jenar. Hal itu terpaksa aku lakukan karena lawa ijo mempergunakan cincin bermata akik yang merah menyala dan beracun. Pada saat itulah muncul Pasingsingan yang akan membunuhku. Untunglah bahwa pada saat itu hadir pula Ki Ageng Pandan Alas, meskipun tidak menampakkan diri. Pandan Alas, potong Titis Anganten. Dan tiba-tiba wajahnya menjadi terang oleh suatu kesan yang lucu terhadap Pandan Alas. Iya, Ki Ageng Pandan Alas telah memberikan tanda-tanda kehadirannya dengan sebuah tembang dandang gula, sambung Mahesa Jenar. Ah, masih saja orang tua itu senang pada tembang. Masihkah suaranya baik dan nadanya tidak sumbang, tanyanya lagi. Terdengarlah Titis Anganten tertawa lirih. Bagus-bagus, orang tua jenaka itu rupanya masih akan panjang umur. Tetapi bagaimana dengan Pasingsingan? Mendengar pertanyaan itu segera Mahesa Jenar menjawab, orang itu memakai kedok kayu yang kasar. Betul, kau betul. Pasingsingan itu mungkin berwajah bopeng sehingga ia malu menampakkan wajahnya. Kami sahabat-sahabatnya pun belum pernah mengenal wajahnya yang asli. Dan batu merah yang disebutnya Aki Kelabang Sayuta itu benar-benar miliknya. Tetapi, Titis Anganten berhenti sebentar, lalu melanjutkannya, aneh kalau ia termasuk aliran hitam. Menurut Ki Ageng Pandan Alas, beliau meragukan keaslian Pasingsingan itu, sahut Mahesa Jenar. Kembali Titis Anganten terkejut. Mungkin. Tetapi setan mana yang berani mengaku Pasingsingan itu? Pasti ia termasuk dalam tingkatan orang tua itu pula. Kalau tidak, barangkali umurnya tidak akan lebih dari 1 hari saja. Titis Anganten berhenti berbicara. Tampaklah ia sedang berpikir. Lalu tiba-tiba katanya, nah Gajah Sora dan Mahesa Jenar, pulanglah kalian. Sebaiknya Kakang Sora Dipayana segera diberitahu mengenai kehadiran si Marodra. Perkara Pasingsingan biarlah diurus oleh Pandan Alas, yang sudah tidak punya urusan apa-apa lagi kecuali bertanam jagung. Ya, memang ia suka menanam jagung sejak muda. Itulah pokok makanannya. Ia sama sekali tidak pernah makan beras. Kemudian terdengarlah Titis Anganten itu tertawa. Lalu sambungnya, kalau Kakang Sora Dipayana sudah tahu, selesailah tugasku. Aku ingin melanjutkan perjalanan ke barat, mumpung aku sudah sampai di sini. Aku ingin mengunjungi Kakang di Gunung Slamet. Tetapi tidakkah Tuan hendak singgah di rumahku, sahut Gajah Sora. Dan mungkin Tuan akan dapat bertemu dengan ayah. Barangkali pertemuan itu dapat menggembirakan ayah. Titis Anganten menggelengkan kepalanya. Pertemuan semacam itu selalu menjadi pembicaraan orang. Apalagi di daerah yang sedang ribut ini. Katakanlah bahwa aku akan datang besok kalau aku akan pulang ke Banyuwangi. Ketahuilah bahwa di sini segala sesuatu tak dapat dirahasiakan kalau kita tidak melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang, aku sudah lelah setelah bersembunyi beberapa hari mengintip si Marodra. Nah, selamat berpisah. Salam buat ayahmu Gajah Sora. Setelah itu, Gajah Sora dan Mahesa Jenar tidak sempat lagi untuk mengatakan sesuatu, sebab segera Titis Anganten melangkah pergi menyelinap di antara dedaunan, dan hilang ditelan gelap. Tinggallah kini Gajah Sora dan Mahesa Jenar, yang segera teringat kepada pekerjaannya. Karena itu segera mereka pun melanjutkan perjalanan. Makin cepat mereka sampai ke Banyu Biru, makin amanlah keris yang dipertaruhkannya itu. Sampai di Serapadan, segera mereka memotong jalan ke Bergota. Mereka berjalan dengan cepat tanpa berhenti.
Sebab bagaimanapun kemungkinan si Marodra akan menyusul mereka masih tetap ada, meskipun Titis Anganten telah mengatakan bahwa untuk sementara mereka dapat merasa aman. Demikianlah mereka berjalan tanpa berhenti, sehingga pada hari berikutnya, ketika matahari sudah condong ke barat, mereka dengan selamat sampai ke Banyu Biru. Beberapa orang yang sedang bekerja di sawah segera berhenti memandang ke arah Gajah Sora dan Mahesa Jenar. Bahkan beberapa orang datang berlari-lari menyambut kepala daerah perdikan mereka. Segera jalan-jalan yang akan mereka lewati menjadi ramai. Mereka menyambut dengan tulus dan bangga atas kepala daerah mereka yang mereka taati. Tetapi tak seorang pun dari mereka yang mengetahui bahwa kepala daerah mereka itu baru saja menyelesaikan suatu pekerjaan yang hampir membawa nyawanya. Beberapa orang yang berdiri di tepi jalan itu bersorak-sorak ramai sekali, tetapi ada pula yang berbisik, "Dari manakah Ki Ageng Gajah Sora itu? Dan siapakah kawan seperjalanannya itu?" Tampaklah kesibukan yang luar biasa. Hal ini disebabkan tak seorang pun dari penduduk Banyu Biru yang mengetahui bahwa Ki Ageng Gajah Sora pergi meninggalkan kota. Tiba-tiba mereka melihat Ki Ageng Gajah Sora telah kembali. Mahesa Jenar menyaksikan sambutan rakyat yang meriah itu dengan hati yang berdebar-debar. Tampaklah betapa Ki Ageng Gajah Sora memiliki sifat kepemimpinan yang tinggi, sehingga rakyatnya sangat mencintainya. Di kiri kanan jalan, di balik pagar manusia yang menyambutnya, tampaklah halaman-halaman yang luas-luas dan bersih. Dan di atas halaman-halaman itu berdiri rumah-rumah yang besar dan bagus. Hal itu memberi pertanda bahwa Banyu Biru tergolong daerah yang bercukupan. Apalagi ketika Mahesa Jenar menyaksikan bahwa pada umumnya lumbung-lumbung mereka sama sekali tak berdinding, malahan ada yang bentuknya hanya seperti payung yang berdaun lebar. Maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa daerah itu merupakan daerah yang aman dan makmur. Banyu Biru terletak di lambung Bukit Telamaya di kaki Gunung Merbabu sebelah utara. Di hadapannya terbentang dataran tinggi yang dibagi dalam dua jenis tanah. Di sebelah barat merupakan tanah persawahan yang subur, sedang di sebelah timur terdapat sebuah rawa yang besar. Kemudian di bagian utara dari rawa-rawa itu ditumbuhi pohon-pohon liar yang lebat, disambung dengan hutan-hutan belukar. Di dalam hutan-hutan belukar yang berawa-rawa itulah bersembunyi gerombolan uling yang terkenal dengan nama sepasang uling dari Rawa Pening. Daerahnya merupakan daerah yang sangat sulit dicapai. Meskipun demikian, sepasang uling itu telah membuat sendiri jalan rahasia menuju ke sarangnya. Bagi rakyat Banyu Biru, sawah serta Rawa Pening itu merupakan sumber penghasilan yang utama. Rawa Pening terkenal banyak sekali menyimpan ikan-ikan rawa yang besar-besar. Sehingga dengan demikian penghidupan mereka agak dapat terjamin pula. Sedangkan gerombolan uling itu, sama sekali tidak berani mengganggu mereka, sebab di bawah pimpinan Ki Ageng Gajah Sora, rakyat Banyu Biru merupakan rakyat yang kuat lahir dan batinnya. Demikianlah maka Ki Ageng Gajah Sora di sepanjang jalan melambai-lambaikan tangannya untuk menyambut sorak-sorai rakyatnya. Tiada lama berselang, terdengarlah derap beberapa ekor kuda yang datang dari arah depan. Dan muncullah dari kelokan jalan, beberapa orang berkuda menyongsong kedatangan Ki Ageng Gajah Sora dan Mahesa Jenar. Demikian kuda-kuda itu mendekati Ki Ageng Gajah Sora, meloncatlah seorang yang bertubuh agak pendek dan gemuk dari atas kudanya. Wajahnya, meskipun sudah ditandai dengan garis-garis umur, tetapi tampak kekanak-kanakan dan jenaka. Kecuali kuda yang dinaikinya, orang itu masih menuntun seekor kuda lagi yang berwarna putih, sudah lengkap dengan pelananya. Ketika yang lain melihat orang itu meloncat turun, maka berloncatan pulalah mereka dari atas kuda-kuda mereka. Maka berkatalah orang yang pendek gemuk itu dengan suara berderai, "Anak Mas Gajah Sora, hampir Rawa Pening aku suruh aduk untuk mencari anak Mas, kalau-kalau sedang mandi di sana. Bahkan Gunung Gajah Mungkur itu aku suruh balikan, mungkin anak Mas terselip di dalamnya." Sungguh pandai anak Mas membikin orang tua bingung. "Kemanakah anak Mas selama beberapa hari ini?" Ki Ageng Gajah Sora tersenyum. Jawabnya, "Tetapi tak sesuatu yang paman lakukan. Untunglah aku selamat." Alis orang tua yang sudah memutih itu bergerak-gerak. Katanya, "Aku sudah memerintahkan. Tetapi Nyi Ageng melarangnya. Katanya aku disuruh menunggu sampai seminggu ini. Kalau tidak, Nyi Ageng sendiri akan memberi perintah untuk mencari anak Mas." Kembali Gajah Sora tersenyum. "Dan sekarang aku sudah kembali, Paman." Kembali orang tua itu berkata, "Aku memang sudah mendapat kesimpulan, bahwa anak Mas pergi untuk sesuatu tugas yang tak seorang pun boleh mengetahui, kecuali Nyi Ageng.
Kalau tidak, pastilah Nyi Ageng Gajah Sora sudah ribut sejak semula. Lalu terdengarlah suara orang itu tertawa menderai. Karena itu aku tidak berusaha lagi untuk mencari anak mas. Dan sekarang anak mas sudah pulang dengan selamat bersama-sama seorang yang belum aku kenal. Lalu membungkuklah orang itu kepada Mahesa Jenar. Katanya, bolehkah aku memperkenalkan diri anak mas? Namaku Anamerta. Mahesa Jenar membalas hormat orang tua itu, jawabnya, aku bernama Mahesa Jenar, yang oleh kebaikan hati Ki Ageng Gajah Sora, aku mendapat kehormatan singgah di Banyu Biru. Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya kepada Ki Ageng Gajah Sora, anak mas Gajah Sora, karena aku tidak tahu bahwa anak mas datang berdua, maka aku hanya membawa seekor kuda untuk anak mas. Maka baiklah kalau anak mas Mahesa Jenar ini mempergunakan kudaku saja untuk bersama-sama dengan anak mas Gajah Sora. Lalu paman, tanya Gajah Sora. Biarlah aku memakai salah satu dari kuda anak-anak itu, jawabnya. Maka dipersilahkannya Mahesa Jenar mempergunakan kuda Wanamerta yang berwarna abu-abu agak kemerah-merahan, sedang Gajah Sora mempergunakan kudanya sendiri yang berwarna putih. Meskipun mereka sekarang berkuda, tetapi mereka berjalan perlahan-lahan juga, sebab masih saja orang-orang menyambut mereka di kiri kanan jalan. Setelah beberapa lama mereka berjalan di antara rakyat Banyu Biru, sampailah iring-iringan berkuda itu ke sebuah lapangan luas, yang di tengah-tengahnya tumbuh sepasang pohon beringin. Lewat tengah-tengah lapangan yang tak lain adalah alun-alun Banyu Biru, mereka menuju ke sebuah rumah besar yang berpendapa luas dan bertiang ukir-ukiran. Itulah tempat kediaman Ki Ageng Gajah Sora. Di muka pendapa itu telah banyak orang berjajar-jajar menanti. Di antara mereka berdiri seorang perempuan. Ketika iring-iringan itu sampai di muka pendapa, segera Ki Ageng Gajah Sora dan Mahesa Jenar turun dari kuda dan berjalan ke arah para penyambut. Sampai di muka tangga, perempuan itu segera mengambil siwar dan mencuci kaki Ki Ageng Gajah Sora. Orang itulah Nyi Ageng Gajah Sora. Setelah Nyi Ageng Gajah Sora mencuci kaki suaminya maka dipersilahkan Mahesa Jenar mencuci kakinya, dan seterusnya berganti-ganti dengan mereka yang turut serta menjemput kedatangan Gajah Sora dan Mahesa Jenar. Setelah itu Gajah Sora suami istri bersama-sama dengan Mahesa Jenar langsung menuju ke peringgitan. Mereka jadi tertegun sejenak ketika mereka melihat di dalam peringgitan itu duduk seorang yang telah lanjut usianya, berkain kotak-kotak dan berbaju lurik hijau bergaris-garis besar. Dari wajahnya memancar keagungan pribadinya yang berwibawa. Melihat orang itu, segera Gajah Sora berlutut sebagai pernyataan bakti dari seorang putra kepada ayahnya. Orang itulah Kiai Ageng Sora Dipayana. Mahesa Jenar pun segera membungkuk hormat. Ia sudah pernah bertemu dengan Ki Ageng Sora Dipayana itu di Pangrantunan. Bahkan ia banyak memberikan petunjuk-petunjuk untuk mendapatkan Kiai Nagasasra dan Sabuk Inten, meskipun harus melalui suatu ujian, bertempur melawan Gajah Sora. Tetapi orang yang sama itu, sekarang nampak jauh berbeda dengan yang pernah ditemuinya di Pangrantunan dahulu. Kalau saja ia tidak mengenal jenggotnya yang panjang, rambutnya serta alisnya yang telah memutih seluruhnya, juga tidak di rumah Ki Ageng Gajah Sora, maka besarlah kemungkinan bahwa ia sudah tidak dapat mengenal lagi. Melihat kedatangan anaknya serta Mahesa Jenar, Ki Ageng Sora Dipayana tersenyum. Setelah Mahesa Jenar dan Gajah Sora suami istri mengambil tempat duduk di atas sebuah tikar pandan di hadapan Ki Ageng Sora Dipayana, berkatalah orang tua itu, selamatlah kedatangan kalian setelah menunaikan kewajiban kalian yang berat. Maka berceritalah Gajah Sora atas segala pengalaman-pengalaman mereka berdua selama mereka berusaha untuk menemukan kedua keris pusaka dari Demak itu. Dan yang terakhir diceritakan pula kehadiran si Marodra dari Alas Lodaya yang berusaha untuk merebut kembali kedua keris itu. Juga diceritakan bahwa mereka mendapat pertolongan pendekar sakti dari Banyuwangi. Mendengar cerita Gajah Sora itu, Ki Ageng Sora Dipayana mengernyitkan alisnya yang sudah putih. Tampaklah bahwa orang tua itu sedang sibuk berpikir. Katanya kemudian, kau memang beruntung Gajah Sora, bahwa Titis Anganten sempat membebaskan engkau dari tangan si Maroda itu. Kalau saja pendekar Banyuwangi itu tidak menyaksikan pertemuanmu dengan si Marodra, kau berdua meskipun mempergunakan Kiai Nagasasra dan Sabuk Inten maka tidak ada kemungkinan kau berdua dapat membebaskan diri daripadanya. Kalau hal itu terjadi maka kesalahan yang terbesar adalah terletak di pundakku.
Aku terlalu menyisihkan diri dan yang terakhir terlalu sibuk dengan urusan-urusan kecil di Pangrantunan sehingga aku tidak tahu atas kedatangan harimau hitam itu. Dan yang pasti Pandan Alas pun masih belum tahu akan hal itu, sebab kalau ia tahu maka setidak-tidaknya ia akan mencegah Mahesa Jenar mendekati Gunung Tidar. Kemudian kembali Ki Ageng Sora Dipayana itu merenung. Mungkin ia sedang memecahkan cara untuk mengusir Simarodra itu dari Gunung Tidar. Tetapi Simarodra bukanlah seorang yang dapat diremehkan. Ia mempunyai kesaktian yang setingkat dengan Ki Ageng Sora Dipayana, Ki Ageng Pandan Alas, Pasingsingan dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun, dengan diketahuinya bahwa Simarodra ada di Bukit Tidar merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan. Sebab dengan demikian dapatlah diadakan persiapan-persiapan seperlunya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. Baiklah Gajah Sora, kata Ki Ageng Sora Dipayana kemudian. Urusan Simarodra serahkan saja padaku. Itu merupakan soal orang tua-tua. Sekarang yang penting simpanlah Kiai Nagasasra dan Sabuk Inten itu di tempat yang baik, sehingga keduanya aman sampai dapat kalian serahkan kepada kalangan istana. Jagalah bahwa hal itu merupakan rahasia sehingga tak seorang pun, meskipun orang dalam, boleh mengetahuinya, juga adikmu Lembu Sora. Maka segera Ki Ageng Gajah Sora melaksanakan petunjuk-petunjuk ayahnya. Disimpannya Kiai Nagasasra dan Sabuk Inten di dalam ruang tidurnya. Setelah itu, setelah semuanya dilaksanakan dengan baik, segera Ki Ageng Sora Dipayana minta diri. Gajah Sora yang telah mengetahui tabiat ayahnya, sama sekali tidak menahannya. Sebab ia tahu betul bahwa apa yang dilakukan ayahnya sebagian besar adalah atas perhitungannya yang tepat. Karena itu maka diantarkannya Ki Ageng Sora Dipayana itu sampai ke halaman belakang, bersama-sama dengan Mahesa Jenar. Dan pergilah orang tua itu tanpa ada yang mengetahuinya, kecuali mereka bertiga. Setelah itu, Gajah Sora dan Mahesa Jenar segera pergi ke Pendapa, menemui orang-orang yang sudah lama menanti untuk mendengarkan kemana Gajah Sora selama ini pergi. Tetapi apa yang dikatakan Gajah Sora hanya sekadar memuaskan hati mereka, sedangkan kepentingan yang sebenarnya sama sekali tak disinggung-singgung. Meskipun demikian pembicaraan itu ternyata menarik juga. Pertanyaan-pertanyaan datang bertubi-tubi, yang kadang-kadang memang agak merepotkan. Tetapi dengan sedikit berputar balik, akhirnya puaslah semua orang. Maka setelah pertemuan itu berlangsung beberapa saat, segera Gajah Sora dan tamunya minta waktu untuk beristirahat, sehingga sesaat kemudian bubarlah pertemuan itu. Gajah Sora kemudian mempersilahkan tamunya untuk beristirahat di gandok sebelah timur di mana sudah disediakan ruangan untuk Mahesa Jenar. Di sana ia akan tinggal untuk beberapa waktu, memenuhi permintaan Ki Ageng Gajah Sora. Keluarga Gajah Sora seluruhnya hanyalah terdiri dari 3 orang kecuali pembantu-pembantunya. Gajah Sora dan istrinya yang ramah selalu melakukan kewajibannya dengan baik selaku seorang istri kepala daerah Perdikan. Ia mengerti apa yang harus dilakukan, tidak hanya terhadap suaminya tetapi juga kepada rakyatnya. Ia selalu siap memberikan pertolongan-pertolongan yang diperlukan oleh penduduk wilayahnya. Kemudian seorang anak laki-laki, putra Gajah Sora. Mahesa Jenar mengenal anak itu pertama kali ketika ia sedang duduk bersama-sama Ki Ageng Gajah Sora di halaman depan rumahnya. Tiba-tiba dari atas pohon melayanglah sebuah bayangan ke arah Gajah Sora. Mahesa Jenar yang tidak tahu menahu, hampir saja menangkap bayangan itu. Tetapi ketika dilihatnya Gajah Sora tidak bergerak, Mahesa Jenar pun mengurungkan niatnya. Bayangan itu kemudian dengan kuatnya melekat di punggung Ki Ageng Gajah Sora. Ternyata ia adalah seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 13 tahun. Badannya tampak kuat dan agak gemuk. Wajahnya bulat mirip benar dengan wajah ayahnya. Ia sudah agak besar, tetapi karena ia putra satu-satunya, tampaklah bahwa ia agak manja juga meskipun tidak berlebih-lebihan. Menilik sikap dan geraknya, pastilah ia sudah banyak menerima pendidikan dan pelajaran-pelajaran dari ayahnya. Ki Ageng Gajah Sora sendiri, umurnya agak terpaut sedikit dari Mahesa Jenar. Mereka setuju untuk memanggil dengan sebutan kekeluargaan. Karena Gajah Sora agak lebih tua dari Mahesa Jenar, maka Mahesa Jenar memanggilnya Kakang. Di rumah Ki Ageng Gajah Sora, Mahesa Jenar merasakan ketentraman hidup kekeluargaan. Berbeda sekali dengan jalan hidup yang ditempuhnya akhir-akhir ini. Pergi dari satu tempat ke tempat lain. Mengalami bermacam-macam kejadian yang sebagian besar adalah di luar kehendaknya.
Dan sekali-kali kalau ia sedang terbaring di ruang tidurnya, yang bersih dan teratur segala perabotnya. Timbullah iri hatinya kepada mereka yang berhasil membangun rumah tangga yang baik. Dalam saat-saat yang demikian, kadang-kadang merayap pula di dalam dadanya suatu keinginan untuk dapat menikmati kehidupan seperti ini. Ketika ingatan Mahesa Jenar yang kadang-kadang melayang itu sampai kepada masa-masa yang baru saja dilampauinya, terbayang kembali dengan jelas satu persatu peristiwa-peristiwa itu muncul berganti-ganti di dalam angan-angannya. Teringatlah ia kepada sebuah halaman yang sejuk dan nyaman dari rumah Wirasaba yang digarap oleh istrinya yang cantik dan setia, yang karena kebodohannya, terpaksa terjadi kesalahpahaman. Suaminya, seorang yang tinggi hati, yang tidak mau mendapat pertolongan dari orang lain. Tetapi hatinya merasa lega, kalau diingatnya bahwa orang itu telah menemukan kesadarannya. Kemudian ingatan Mahesa Jenar terlempar kepada suatu peristiwa di hutan Tambak Baya. Pertemuannya dengan Jakasora dan Lawa Ijo. Dan tiba-tiba ia menjadi berdebar-debar ketika terbayang wajah seorang gadis yang ketakutan dan yang kemudian akan membunuh dirinya sendiri dengan keris sigar penjalin. Dan jantungnya terasa berdegup keras sekali ketika ia mencoba mengingat-ingat gadis itu, yang sedang tidur nyenyak di hadapannya. Tetapi kemudian rara wilis itu lenyap pula. Yang ada kini hanyalah dirinya. Dipandanginya kulitnya yang berwarna merah tembaga terbakar terik matahari. Tiba-tiba terasa bahwa belum waktunya bagi Mahesa Jenar untuk membayangkan ketentraman hidup berkeluarga. Karena itu, maka jalan sebaik-baliknya adalah melanjutkan usahanya untuk melaksanakan tujuan hidupnya, bekerja keras di antara rakyat untuk kepentingan rakyat. Membebaskan mereka dari segenap gangguan kejahatan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan liar dan jahat. Ketika Mahesa Jenar bangun dari tidurnya pada suatu pagi yang cerah, ia mendengar derap kuda memasuki halaman. Dari celah-celah pintu yang kemudian dibukanya sedikit, ia dapat melihat rombongan orang-orang berkuda langsung menuju ke pendapa. Ketika Mahesa Jenar melihat orang yang paling depan, ia mengernyitkan dahinya. Ia sendiri tidak menyadari bahwa ia menjadi muak melihat wajah itu. Berbeda sekali dengan Ki Ageng Gajah Sora yang tampak agung dan berwibawa. Tetapi orang ini, meskipun dari tetesan darah yang sama sekali tak mempunyai ciri-ciri kebesaran seperti kakaknya. Karena itu Mahesa Jenar acuh tak acuh saja atas kedatangan adik Ki Ageng Gajah Sora, yaitu Ki Ageng Lembu Sora dengan beberapa pengiringnya. Kembali pintu gandok itu ditutup. Kemudian Mahesa Jenar melemparkan dirinya di atas amben bambu yang panjang di sisi ruang tempat tidurnya. Sebentar kemudian terdengar suara ribut di pendapa. Rupanya mereka sedang sibuk menyambut kedatangan tamu-tamunya dari Pamingit. Terdengarlah kemudian suara Ki Ageng Gajah Sora dengan ramahnya mempersilahkan adiknya masuk ke peringgitan. Ketika mereka semua sudah masuk, Mahesa Jenar berdiri, lalu dengan kesal pergi keluar ke samping gandok. Dilayangkannya pandangan matanya ke dataran yang terbentang di bawah lambung Bukit Telamaya. Di bagian barat terbentang tanah persawahan yang subur. Padi yang pada saat itu sedang menguning dan burung-burung yang terbang di atasnya. Tetapi burung-burung itu sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mencuri butiran-butiran padi yang bergoyang-goyang karena tiupan angin pagi yang lembut, sebab anak-anak yang menungguinya selalu menghalau mereka, dengan goprak dan hantu-hantuan yang digerakkan dengan tali. Di bagian timur, agak jauh menjorok ke utara terbentang rawa. Airnya yang gelisah memantulkan cahaya matahari yang masih merah, yang baru saja tersembul dari balik cakrawala. Beberapa perahu lesung para nelayan masih tampak hilir mudik seperti sepotong lidi yang terapung-apung untuk menggali kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Tiba-tiba Mahesa Jenar mendengar derap kuda yang lari sangat kencang seperti dikejar hantu. Kuda itu tidak masuk halaman lewat gerbang depan, tetapi menyusup melalui pintu butulan di samping. Mahesa Jenar memalingkan mukanya dengan agak segan-segan. Anak itu lagi, desis Mahesa Jenar. Dan muncullah dari pintu butulan pagar itu seorang anak laki-laki yang berwajah bulat dan agak gemuk menunggang kuda hitam mengkilat. Ketika anak itu melihat Mahesa Jenar, cepat-cepat ia menghentikan kudanya. "Selamat pagi Paman," sapanya sambil menyeringai. "Dari mana kau Arya?" tanya Mahesa Jenar kepada anak Ki Ageng Gajah Sora itu. Waktu untuk beristirahat, sehingga sesaat kemudian bubarlah pertemuan itu. Arya Salaka itu tidak segera menjawab, tetapi dijatuhkannya sebuah benda yang cukup berat dari punggung kuda itu. Melihat benda itu Mahesa Jenar terkejut. "Uling," katanya. "Ya, Paman, aku dari Rawapening menangkap uling itu," jawabnya.
Mahesa Jenar menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, kau memang nakal Arya. Bukankah ayahmu telah melarangmu pergi ke Rawa Pening? Besok, kalau kau sudah bertambah besar tentu kau boleh pergi ke sana. Tetapi sekarang belum waktunya kau pergi sendiri. Anak itu meloncat turun lalu mendekati Mahesa Jenar. Bisiknya, Paman, jangan Paman katakan kepada ayah kalau aku pergi sendiri. Lalu uling itu, tanya Mahesa Jenar. Arya Salaka diam termangu. Kemudian jawabnya, aku katakan bahwa Pamanlah yang menangkap. Mahesa Jenar tersenyum, katanya, hampir semalam suntuk aku bersama ayahmu di pendapa itu. Bagaimana aku pergi menangkap uling? Kembali Arya Salaka kebingungan. Akhirnya ia mendapat jawaban. Dengan tertawa ia berkata, gampang Paman, aku akan katakan bahwa seorang kawan memberi aku uling sebagai hadiah. Hadiah apa? Tanya Mahesa Jenar. Aku tidak tahu, Paman. Ia menjadi kebingungan lagi. Tetapi seharusnya kau tidak pergi ke sana, kata Mahesa Jenar menasehati, Arya. Banyak bahayanya. Bukan saja uling-uling macam itu, tetapi uling yang tinggal di sebelah rawa itu akan lebih berbahaya bagimu, kalau mereka tahu bahwa kau adalah putra Ki Ageng Gajah Sora. Anak itu memandang Mahesa Jenar dengan penuh perhatian. Katanya, uling putih dan uling kuning, maksud Paman? Mahesa Jenar mengangguk. Baiklah Paman, jawabnya, tetapi pada suatu saat aku pasti akan dapat menangkapnya seperti menangkap uling itu. Nah, pergilah, kata Mahesa Jenar, gantilah pakaianmu yang basah kuyup itu. Tanpa menjawab, anak itu memutar tubuhnya lalu melangkah pergi. Tetapi demikian Mahesa Jenar memandang punggung anak itu, ia menjadi terkejut, sebab punggung itu terluka dan darah cair mengalir dari luka itu. Arya. Panggil Mahesa Jenar, kenapa punggungmu luka? Luka, tanya Arya keheranan. Ah tidak seberapa Paman. Tetapi dari luka itu banyak mengalir darah. Arya Salaka menggosok punggungnya dengan tangannya, dan terasa sesuatu yang cair dan hangat. Uling itu mencoba melawan, Paman, katanya kemudian, kami berkelahi beberapa lama. Tetapi akhirnya aku dapat membunuhnya. Untunglah uling itu tidak menyeretmu ke dalam rawa, sahut Mahesa Jenar. Kakiku dibelitnya, Paman, jawab Arya Salaka bangga. Dan memang ia mencoba menarik aku ke rawa. Tetapi tentu saja aku tidak mau. Rasa-rasanya tidak akan menarik berkunjung ke lubang uling. Karena itu aku berusaha membunuhnya dengan belati. Dan akhirnya sebagai Paman lihat sekarang, uling itu sudah mati. Kalau saja ibuku tidak tahu bahwa aku yang menangkapnya, pasti beliau senang untuk memasaknya. Setelah berkata demikian, segera Arya meloncat dengan lincahnya menangkap ekor uling itu lalu diseretnya ke dapur sambil berlari-lari. Mahesa Jenar menggeleng-gelengkan kepala. Luar biasa, katanya kepada diri sendiri. Memang, sejak ia melihat anak itu pertama kali, ia sudah merasa kagum. Arya Salaka merupakan seorang anak-anak laki-laki yang memiliki bakat yang baik. Badannya kukuh dan otaknya pun ternyata dapat bekerja dengan baik. Uling adalah sebangsa binatang air yang mirip dengan ular dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia adalah belut raksasa. Tetapi anak ini dapat menangkapnya. Sebentar kemudian terdengar suara Nyai Ageng Gajah Sora nyaring. Rupanya Nyai Ageng sedang memarahi Arya Salaka. Kemudian terdengarlah langkah Arya berlari-lari keluar dan langsung meloncat memanjat sebatang pohon. Dari sana ia meloncat ke atas atap yang dibuat dari papan, untuk bersembunyi. Setelah itu tampak Nyai Ageng menyusul di belakang, tetapi Arya Salaka telah lenyap. Mahesa Jenar segera memalingkan kepalanya, dan pura-pura tidak mengetahui. Tetapi ketika Nyai Ageng melihatnya, segera ia mendekati Mahesa Jenar. Kami mendapat tamu dari Pamingit, adik dari Ki Ageng. Barangkali Adi Lembu Sora dapat memperkenalkan diri dengan Adi Mahesa Jenar. Mahesa Jenar pura-pura terkejut lalu membalikkan dirinya. Jawabnya, baiklah Nyai Ageng, sebaiknya aku mandi dulu. Silakanlah Adi, katanya kemudian. Lalu ditinggalkannya Mahesa Jenar kembali seorang diri. Dengan langkah-langkah segan Mahesa Jenar pergi menuruni tangga batu yang dibuat di lereng bukit di samping rumah Ki Ageng Gajah Sora, pergi ke mata air. Di sanalah biasanya ia mandi. Ia sama sekali tidak bernafsu untuk bertemu dengan Lembu Sora. Tetapi sebagai seorang tamu maka tak baik kalau ia menolak.
Maka setelah Mahesa Jenar selesai membersihkan diri, segera ia pun naik ke pendapa dan langsung masuk ke peringgitan untuk menemui Ki Ageng Lembu Sora. Melihat kehadiran Mahesa Jenar, segera Gajah Sora memperkenalkannya kepada Lembu Sora, katanya, "Adi Lembu Sora, ini adalah Adi Mahesa Jenar, sahabatku yang telah lama tidak bertemu," katanya. Lalu kemudian kepada Mahesa Jenar ia berkata, "Adi Mahesa Jenar, Adi Lembu Sora ini adalah adikku satu-satunya yang sekarang memerintah daerah Perdikan Pamingit. Ia datang juga hanya untuk kunjungan kekeluargaan." Ternyata memang Ki Ageng Lembu Sora seorang yang sombong. Ketika Mahesa Jenar membungkukkan diri menghormatnya atas perkenalan itu, ia mengangkat dadanya dan memandang Mahesa Jenar dengan pandangan yang merendahkan. Kemudian ia bertanya, "Sahabat, adakah yang menarik perhatianmu, sampai kau datang dari jarak yang sedemikian jauhnya ke Banyu Biru?" Pertanyaan itu sungguh tidak menyenangkan. Tetapi bagaimanapun Mahesa Jenar adalah tamu yang sopan, maka ia mencoba untuk tidak mengesankan ketidaksenangannya. Maka jawabnya, "Ki Ageng, memang banyak yang menarik perhatianku di sini. Terutama keramah tamahan penduduknya." Bersambung ke bab 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.